Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat soal pada Google Form. Langkah awal adalah kita buka dulu Google Drive-nya. Ini adalah tampilan Google Drive yang ada pada akun kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik tanda plus, ya. Kemudian kita klik Google Form. Nah, pada untitled form kita bisa menuliskan jenis soalnya atau judul soalnya. Di sini saya tuliskan soal latihan IPS kelas 7. Nah, langkah berikutnya adalah tuliskan nama lengkap dengan menggunakan short answer. Nah, untuk menambahkan pertanyaan berikutnya kita tinggal mengklik tanda plus yang ada di samping kanan. Oke, kita pilih kelas. Untuk kelas ini karena lebih dari satu kelas, kita bisa menggunakan pilihan multiple choice ataupun drop down. Saya menggunakan drop down di sini karena nanti untuk tampilan Google Form-nya itu lebih ringkas. Ya, makanya saya klik drop down. Oke, tuliskan kelasnya. Misalnya adalah 7A, 7B, dan seterusnya. Oke, di bawah itu adalah tanda required atau wajib. Kita mau mewajibkan atau tidaknya pilihan ini, kita bisa klik di situ. Karena nama dan kelas ini saya anggap wajib, harus tertera. Jadi saya tinggal tambahkan tanda wajib di situ. Jadi siswa yang mengerjakan soal tidak akan bisa melanjutkan tanpa mengisi nama dan kelasnya. Oke, kemudian untuk memberi nama file ini cukup mudah saja. Pada header itu kan sudah ada nama soal, kita tinggal klik pada bagian file. Nama file kita nanti akan berubah otomatis sesuai header yang ada pada Google Form kita. Jadi nama filenya pun akan sama. Langkah selanjutnya adalah kita kita edit dulu, ada kesalahan. Nah, untuk delete sisa atau kelebihan option, kita hanya tinggal klik tanda silang. Oke, langkah berikutnya adalah kita tambah section, sesi kedua atau tahap kedua, yang ini kita misalkan tuliskan dengan jawablah soal dengan tepat atau di soal di bawah ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk mulai membuat soalnya. Di sini saya berikan contoh, misalnya siapakah nama Presiden RI yang pertama. Kemudian kita tuliskan opsi-opsi jawabannya. Untuk opsi jawaban SMP itu ada 4, kalau SMA itu 5. Ya, kita ketikkan dulu di sini pada opsi jawabannya. Oke, di situ kan belum tertera bagaimana kunci jawabannya dimasukkan dan skor tiap soal itu berapa. Nah, cara untuk memasukkan kunci jawaban dan skor, kita bisa mengeditnya dengan mengklik tanda gambar yang bergerigi itu, yaitu setting yang ada di samping kanan gambar mata atau sebelah kiri tanda send atau kirim. Kita klik di situ. Oke, itu adalah tampilan pada settingannya. Di situ ada tanda checklist untuk kementerian, jadi akun yang berasal dari kementerian, yaitu belajar.id. Kalau saya klik itu berarti hanya yang memiliki akun belajar.id saja yang bisa mengakses link soal tersebut. Tapi karena saya ingin semua bisa membuka,
walaupun dengan email yang lain, maka saya hilangkan tanda pembatasan tersebut. Kemudian kita bisa memilih apakah siswa dibatasi 1 kali atau bisa berkali-kali. Supaya tidak terjadi penumpukan jawaban, saya pilih batasi untuk 1 kali respon. Oke, kalau mau lebih responnya bisa dibuka. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Di sini adalah presentasi di sini untuk mengacak soal. Nah, kita bisa pilih, tentukan kalau mau diacak, kalau tidak masalah, tidak perlu ada yang dipilih. Kemudian kita kembali ke kuis. Nah, untuk soal itu bisa diedit jawaban dan juga memasukkan skor. Kita jadikan itu sebagai kuis dengan klik yang ada di atas tulisan make a quiz. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Di antaranya siswa bisa melihat jawaban yang salah dan juga yang benar dan skornya, tapi saya akan menghilangkan jawaban benarnya, dalam arti siswa tidak bisa melihat jawaban betulnya, supaya nanti bisa belajar kembali ya. Kemudian baru kita klik simpan, jangan lupa ada klik simpan. Nah, setelah tadi kita edit pada setting, maka muncullah di situ kunci jawaban atau answer key. Kita bisa memasukkan kunci jawaban dengan klik answer key tersebut. Kita bisa memasukkan skor. Jadi tiap soal, kalau kita punya 10 soal dengan rentang nilai 100, berarti kita bisa memasukkan satu soalnya adalah skornya 10. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kunci jawaban? Kita tinggal klik pada jawaban yang betulnya saja. Nah, oke. Kemudian di situ ada untuk merespon hasil jawaban siswa. Kalau siswa yang salah, kita mungkin berikan respon, misalnya feedbacknya itu jawaban masih salah. Kemudian kita bisa memberikan link-link video pembelajaran ataupun website yang lain untuk siswa mengeksplor lebih, belajar lagi tentang materi soal yang tadi berkaitan yang dia belum bisa jawab. Nah, misalnya untuk link YouTube, kita klik yang tanda gambar video. Nah, di situ kita bisa memasukkan link YouTube-nya di bagian situ. Oke, kemudian select itu kalau kita mau memasukkan link YouTube-nya. Nah, di sini saya tidak masukkan link YouTube. Kemudian untuk jawaban yang betul, kita beri komentar atau feedback, misalnya keren, mantap, bagus sekali, pintar, dan seterusnya. Ya, itu hanya sebagai tambahan saja. Kemudian setelah selesai, kita klik done atau selesai. Nah, di situ ada tulisan required, kita aktifkan supaya ini menjadi wajib. Jadi siswa tidak ada satu soal pun yang tertinggal. Kalau ada satu soal yang tertinggal atau belum dijawab, itu maka siswa tidak akan bisa klik submit ataupun tidak bisa klik kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.